Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabarnya? Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi di udara. Saya malam ini akan menyampaikan materi permainan tebak gambar, yaitu adalah materi terakhir ya untuk pelatihan game edukasi ini. Sebelum mulai, mari kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan mohon izin, saya akan memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, seperti biasa saya ingin menyampaikan, saya sudah membuat PowerPoint ya, game edukasi tebak gambar sebelum kita membuat tutorialnya. Nah, ini adalah ada 5 slide yang saya buat, berbagai jenis atau bentuk tebak gambar yang bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita. Dan ini tingkat kesulitannya beragam ya. Jadi teman-teman bisa memilih mau membuat seperti apa atau memodifikasi permainan ini menjadi lebih menarik lagi ya. Jadi bebas saja berkreasi. Nah, ini teman-teman ada 3 jenis tebak gambar ya, dengan cara yang berbeda. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba demokan dulu, kita lihat seperti apa ya. Oke, dari awal ya. Di sini saya tidak bikin menu utama. Nah, teman anak-anak ya, anak-anak mengklik saja awan-awan ini yang berangka. Ini juga membuat anak-anak ya belajar mengenal angka juga bisa ya, mengenal angka. Nah, kita buka saja satu persatu. Seperti ini, anak bisa menebak atau tidak. Seperti ini, anak bisa menebak apa tidak. Bila anak sudah bisa menebak, bisa klik jawabannya untuk mengcross-check betul atau tidak. Badak, seperti itu. Klik bagian jawaban ini. Nah, ada lagi caranya. Bila sekolah hanya memiliki satu perangkat laptop atau PC, bisa dihubungkan ke Infocus atau ke TV HDMI ya. Kemudian bu guru yang mencoba membuka satu persatu penutupnya ini. Kemudian anak-anak mencoba bertanya, distimulasi untuk menebak apakah ini ya. Boleh juga dengan bantuan storytelling, siapakah aku, lalu bu guru menyampaikan ciri-cirinya. Bisa seperti itu. Dan saran saya, dilihat mana posisi yang paling mudah ditebak, itu dibukanya paling terakhir seperti ini. Nah, ketahuan kan kalau ini adalah badak. Ya, ini strategi masing-masing guru ya untuk menyampaikan permainan ini lebih interaktif dan lebih menarik. Nah, ini kalau tadi yang saya usulkan bila dilakukan di sekolah. Lalu bagaimana kalau di rumah? Ya, anak-anak di rumah ya mereka bisa secara acak ya membuka penghalangnya dan menebak gambarnya. Seperti itu. Ya, ini bentuknya berbeda lagi. Di sini petunjuk-petunjuknya ada button-button sendiri ya. Ada tombol-tombol yang bisa diklik. Ini petunjuk 1. Petunjuk 1 seperti ini. Apakah anak-anak bisa menebak? Bila tidak, dia akan mencoba mengklik petunjuk 2, lalu petunjuk 3. Diacak bagaimana? Ya boleh saja ya, tidak terlalu pengaruh karena sama saja nanti yang terbuka. Baru di sini di jawaban akan terbuka secara utuh. Nah, kita akan tahu jawabannya. Oh, gajah. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah binatang buas. Aku pemakan daging.
Buluku berwarna kuning. Aku adalah raja hutan. Tahukah kamu siapakah aku? Nah, teman-teman, di sini agak berbedanya saya menggunakan audio. Audio ini membantu anak-anak untuk menyimak, memahami petunjuk-petunjuk yang ada di tulisan ini. Ada anak-anak yang belum bisa membaca, jadi terbantu dengan adanya audio. Jadi saya rekam suara saya, kemudian di sini ada petunjuk-petunjuk yang bisa disimak oleh anak ya. Jadi ada keterampilan menyimak juga di sini, atau dia akan membaca petunjuk-petunjuknya ya di kotak-kotak kuning ini. Nah, ini disesuaikan saja dengan kemampuan anak ya, dilihat kalau dan disesuaikan juga dengan tujuan pembelajarannya seperti apa. Untuk kemampuan menyimak ini juga sangat bagus ya. Kemudian anak menebak siapakah yang dimaksud aku ini. Oke. Anak kemudian menjawab dengan mengklik. Ini adalah pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh anak-anak. Misalnya kita klik beruang, apakah betul? Beruang. Nah, ada suaranya juga ya. Kalau suara seperti ini berarti salah. Gajah. Salah. Gajah. Macan. Salah juga. Lalu kita jawab dengan singa. Singa. Nah, singa itu akan muncul. Ya, singa akan muncul. Ya. Klik singa, kita akan dan muncullah, dan ada di sini rewardnya good job. Seperti itu gambarannya. Oke, baik. Jadi teman-teman silakan saja mau menggunakan yang mana, mau menggunakan ketiganya juga boleh ya. Oke, sekarang kita mulai saja. Kita berlatih membuat tutorialnya. Pertama-tama tentunya kita harus membuka PowerPoint-nya ya. Karena saya sudah terbuka, jadi saya klik new dan pilih blank presentation. Saya hilangkan ini karena saya mau buat main menu. Lalu saya rubah format backgroundnya ya. Oke. Format background yang kita harus punya dulu ya, gambarnya di laptop kita. Saya pilih ini ya, kemudian kita masukkan namanya main menu atau menu utama, pakai bahasa Indonesia aja ya. Ini kemudian kalau kita mau buat warna yang berbeda juga bisa, misalnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita tambahkan kata-kata lagi ya terkait dengan tebak gambarnya. Tebak ya, supaya warnanya terlihat kita ganti dengan warna putih. Ini mah bebas ya, kreasi sendiri ya. Mau dibuat seperti apa terserah ya. Nah, sekarang saya mau dibikin desain seperti apa itu bebas saja. Kalau untuk anak-anak usia dini usahakan yang banyak warna, jadi biar lebih menarik. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian saya buat
Ini di sini gambar 1. Oke, gambar 1. Mau diperbesar tulisannya juga boleh, mau dirubah juga boleh. Oke, kalau udah fix kita kopas dengan Ctrl D. Nah, kita buat 3 gambar ya. Oke, ya seperti ini. Nah, sekarang sudah simetris belum? Kita lihat simetris. Oke, sekarang kita buat tebak gambarnya menggunakan blank ya. Nah, kita bikin backgroundnya seperti ini. Lalu yang pertama, yang paling mudah ya, yang paling mudah tadi, kita siapkan gambarnya ya. Mau gambar apa, buah-buahan atau saya ambil buah-buahan ya, blending ya, seperti ini. Mau sebesar apa juga bebas, mau dipakai outline juga bebas. Nah, kemudian kita buat penutupnya, shape-nya juga bebas ya, mau bentuknya seperti apa. Tadi saya sudah menggunakan awan cloud, sekarang saya menggunakan simbol hati. Nah, seperti ini ya, biar agak berbeda aja sih ya. Saya perbanyak. Misalnya begini. Untuk desain bebas ya teman-teman ya. Kita blok ketiganya supaya kita bisa buat ini untuk di bawah. Nah, misalnya begini. Masih ada lubang-lubang, nggak apa-apa buat anak penasaran ya. Oke. Ya, ini kemudian kita buat dulu ya tombol jawaban seperti contoh yang tadi saya bikin. Jawaban terus Ctrl D. Jawabannya apa tadi? Blending ya, blending. Tulisannya mau dirubah ya juga boleh. Saya gunakan ini juga sama, mau ganti juga boleh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini mau dibikin menonjol dengan save effect juga bisa. Effect ya. Oke, seperti ini ya. Ini agak sedikit penasaran karena mulai terbuka sedikit ya. Kemudian ini kita berikan huruf, angka atau tidak pun juga tidak apa-apa ya. Saya akan memberikan huruf ya. Tadi angka sudah,
A, B. Kalau dengan ada tanda seperti ini memudahkan kita nih nanti buat untuk mengatur animasinya. Jadi kita tahu ini bentuk keberapa atau apa ya. Misalnya ini nanti tanda hati A, tanda hati B. Nanti ya kita lihat ya. F, G, H, I. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak akan jadi apa-apa ya. Anak-anak kalau mau membuka seperti ini bisa saja sih, tuh ya, seperti ini, tapi kurang begitu menarik ya, kurang begitu seru. Jadi kita buat animasinya. Cara membuat animasinya adalah klik bagian bentuknya seperti biasa, animasi, add animasi, dia akan menghilang ya. Dia akan keluar menghilang seperti ini, tuh seperti ini, untuk membuka gambar, memperlihatkan gambarnya. Tapi jangan lupa tetap aja menggunakan pemicu ya, atau trigger. Kita gunakan timing, kemudian triggernya. Nah, di sini nih teman-teman, kita jadi mudah. Nah, di sini heart 2 itu adalah A ya, gitu, seperti itu. Terlalu cepat ya. Oke. Di sini dikasih efek, kita kasih efek dengan apa ya, bebas ya, mau pakai efek boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oke, seperti itu ya. Nah, sama semuanya kita buat seperti itu. Exit ya, exit, dia jadi keluar langsung menghilang gitu. Oke, kita rubah dulu. B, kita rubah. Oke, teman-teman explore saja, jangan ragu mengeksplor animasinya yang pada saat keluar mau dibikin seperti apa nih. More exit effect, ini banyak sekali pilihannya. Misalnya mau dibikin circle seperti itu, misalnya dibikin ini dia menghilang ke bawah, atau checker box, jadi macam-macam ya. Kita sekarang coba ya ganti-ganti supaya sedikit bervariasi. Ini D ya, D. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang E nya kita buat more exitnya, ini yang udah checker box. Oke, kemudian timingnya kita atur dulu, jangan cepet-cepet, slow aja. Kemudian ini nah ya kan. Kemudian yang ini mau exit, mau dibikin apa, sama ya, checker box 3 baris tengah itu kita bikin checker box. Kecepatannya slow, kita ini F ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, yang bawah mau bagaimana? Bawah mungkin beda lagi ya, biar menarik, banyak tampilan. Kita coba-coba aja teman-teman. Nah, ini seperti ini ternyata. Oke, kemudian ini slow, startnya tadi huruf G. Nah, itu ya tuh. Kemudian kita pindah yang H, mau exit well. Kemudian timingnya kita bikin slow. Ini yang H. Oke, kemudian yang ini sekarang yang I kita bikin
well, kemudian ini slow, ini maksudnya apa trigger ini? Jadi kalau bentuknya yang ini diklik, dia akan muncul animasi seperti itu, makanya butuh di trigger atau dipicu. Kita coba, tapi ini dulu ya, ini jawab. Kalau kita klik jawaban, ini akan muncul. Jadi sekarang ini yang kita animasinya masuknya dia misalnya swivel, dia muter seperti itu ya, tapi tetap harus ada pemicunya. Dia begitu masuk seperti itu, di triggernya, dipicunya oleh apa? Berarti kalau kita klik jawaban ya, on klik jawaban. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ya. Nah, bisakah menjawab ini buah apa ya? Nah, kalau ini seperti ini. Nah, oke. Oh, jawabannya belimbing. Nah, muncul kan? Ini nih, seperti ini. Seperti itu ya teman-teman, caranya membuatnya yang satu ini. Kemudian kita berlanjut ya, kita bikin yang berbeda, ada petunjuknya misalnya. Ini gradiennya kita buat, lalu kita buat ada 4 kotak ya tadi ya. Bujur sangkar kita bikin 6 aja deh, apa 7 ya, 7 aja, 7. Nah, sama 7 ya. Kemudian kita kopas dengan Ctrl D, Ctrl D juga. Kita mau bikin kotak berapapun jumlahnya itu terserah ya teman-teman. Saya akan memberikan tutorial dengan dengan tahapan yang paling mudah dulu. Nanti untuk pengembangan itu teman-teman explore sendiri ya. Caranya tuh sama kok, sama ya. Kemudian kita berikan button petunjuk. Ini petunjuk 1. Oke, ini sebelum kita kopas, kita setting dulu sesuai yang kita inginkan. Barangkali mau ganti font, mau ganti ukuran font, mau dibuat seperti ini ya, penulisannya. Ini juga mau misalnya mau dibuat format, ini diganti gitu dengan warna yang lain ya, boleh saja. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian mau dibikin menonjol, ini dilakukan dulu ya sebelum kita kopas. Nah, udah oke fix, baru kita Ctrl D. Jadi kita nggak banyak waktu, buang waktu untuk menyeting satu persatu padahal bentuknya sama kalau yang untuk bentuknya sama. Nah, ini sudah, ini kita agak naikin ke atas. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita pilih gambarnya. Ini gambarnya mau tebak apa? Karena tadi buah-buahan ya, saya bikin alpukat deh. Kita ukurannya harus samakan di sini biar nggak susah. Nah, ini kita send to back karena posisinya di belakang. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, misal ini pun mau diberikan simbol huruf atau angka atau yang lain, silahkan. Saya coba akan berikan simbol tanya jawab, ini question mark.
Ya, seperti itu. Kita beri warna merah. Ya, ini berlaku juga buat yang lain. Oh, salah. Ya, ini masih kecil-kecil. Ini kita besarkan. Ini bebas ya. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, misal seperti itu. Lalu kita animasikan. Petunjuk ini kalau diklik dia akan membuka salah satu kepingan kotak ini, salah satu kotak ini ya. Petunjuk seperti tadi contohnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, kita pilih dulu di sini mana yang mau terbuka lebih dahulu, misalnya yang paling bawah sebagai petunjuk 1, berarti animasikan, dia akan keluar. More exit. Kemudian saya bikin diamond. Nah, kayak gitu. Wah, mudah tertebak ya itu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, kita buat timingnya, triggernya kita bikin very slow. Startnya ini picture. Nah, kita ketahuan kan ini yang mana nih angka yang rectangle berapa nih ya. Kalau kita bingung ini rectangle berapa, klik ini ya bagiannya, kemudian kita format selection pen. Nah, oh ini ternyata ini adalah kotak nomor 4. Jadi kita harus coba ini yang ini 4, timing, klik. Nah, di sini adalah kotak nomor 4. Seperti itu, kita bikin very slow. Ini mau dibikin suara juga boleh. Misalnya gitu, terbuka. Nah, sekarang yang untuk kedua, kita petunjuk kedua itu ini adalah ini ya. Maaf ya, saya salah tadi. Harusnya kotak 4 tadi akan terbuka kalau kita klik petunjuk 1. Aduh, maaf ya. Nah, jadi kita ralat sedikit. Nah, ini begitu juga, animasi dulu. Ini kemudian more exit. Saya pakai diamond. Oke. Nah, di sini petunjuk 2, timing, ini slow. Kemudian di sini petunjuk 2. Petunjuk 2 mana ini? Oke. Jadi nanti pasti ngeklik ini yang terbuka. Maksudnya gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman mah lebih cepet nih pahamnya. Nah, itu. Kemudian ini berarti petunjuk 3. Kalau diklik petunjuk 3, keluarlah yang tadi itu petunjuk 3 ya. Nah, gitu ya. Lalu petunjuk terakhir bagaimana? Petunjuk terakhir kita jadikan jawaban saja karena dia akan terbuka full. Jadi klik dulu di sini, misalnya jawaban pakai simbol apa ya, di sini deh. Nah, kita angkat dulu ke atas. Nah, gitu ya. Nah, gini, ini ke sini. Nih jawaban, klik jawaban. Nah, kalau diklik jawaban baru terbukalah yang kotak terakhir. Jadi memperlihatkan gambar yang utuh.
ini jawabannya apa tadi? Kontrol D aja yang ini. Ini jawabannya adalah alpukat. Alpukat. Nah, itu seperti itu ya. Oke, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita klik jawaban, yang muncul adalah alpukat dan kotak yang terakhir. Oke, sekarang kita setting alpukat ini akan muncul. Nah, tapi sebelumnya kalau saya kotak ini dulu terbuka, baru tulisan alpukat. Jadi ini dulu yang dianimasi. Animasi, dia more exit, diamond. Ya, ini kita timingnya slow. Ini startnya kalau klik jawaban. Oke, klik jawaban munculnya ini. Ini saya ganti dulu. Oke, gitu ya. Nanti ini kan yang jawaban tadi ini. Nah, ini pun muncul animasi kalau diklik jawaban. Klik jawaban dia akan muncul. Jadi extran ya, atau masuk ya, jangan di exit. Jadi masuk. Jadi sebelum dia diklik jawaban, ini dia menghilang seperti sebelum-sebelumnya yang tadi ya. Nah, ini misalnya kita bikin zoom gitu. Nah, kita timingnya adalah triggernya adalah jawaban. Nah, gitu ya teman-teman. Nah ini kan kalau kita klik jawaban dua-duanya buka ya. Gimana kalau tulisannya ini, jawabannya ini terbuka setelah gambarnya terbuka ya, setelah kotaknya terbuka. Jadi kita buat start after previews. Jadi dia akan muncul, tulisan alpukat ini akan muncul setelah kotak ini terbuka. Sekarang kita coba ya, tunjuk 1. Nah, seperti itu. Sudah bisa jawab belum teman-teman? Petunjuk 2. Wah, apa ya? Lalu petunjuk 3. Ya, sepertinya teman-teman bisa menjawabnya. Jawabannya adalah alpukat. Nah, seperti itu ya yang terjadi. Itu yang kedua. Mudah kan caranya? Dan aksesori yang lainnya silahkan ditambahkan sendiri ya. Misalnya buah apakah ini? Seperti itu silahkan dituliskan menggunakan insert art, word art seperti ini. Oke, tapi ini saya mau berikan dulu button ya, supaya bisa dimainkan, nggak keluar exit gitu. Nah, ini ya, ini kalau diklik ini berarti kembali ke main menu atau menu utama. Kita hyperlink dulu, insert hyperlink, kita coba hyperlink ya. Hyperlink mana ya? Place in this document, slide 1. Nah, ini. Oke, ini kita kopas aja. Kopas sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau diklik ini dia akan kembali ke menu utama. Oke, sekarang kita buat yang ketiga. Yang ketiga adalah
Ya, yang ketiga kita bikin seperti tadi ya, saya buka dulu gambarnya, saya mau mengenalkan apa, anggur ya. Nah, dia akan muncul kalau diklik jawaban yang benar. Sekarang dia terpaksa apa, kita setting seperti ini, kemudian kita buat kalimatnya di sini, petunjuk dalam bentuk kalimat. Ya, kemudian kita buat petunjuk dalam bentuk kalimat. Oke. Aku adalah buah-buahan. Kemudian Ctrl D ya. Mau dirubah dulu hurufnya juga boleh, diperbesar, terlalu kecil itu. Nih, saya ini. Bentukku kecil, bentukku bulat kecil. Kemudian apalagi petunjuknya tentang anggur. Aku banyak mengandung, aku terkenal, misalnya ya, bebas ya. Kita harus banyak pengetahuan dulu tentang apa yang gambar yang akan ditebak ya, karena di sini ada petunjuknya dalam bentuk kalimat ya. Aku terkenal sebagai buah mahal, buah yang mahal harganya. Misalnya ya. Oke, atau mau petunjuknya aku banyak mengandung vitamin C atau apa ya. Kalau untuk tingkat kesulitan, saya sarankan buat petunjuk jangan terlalu mudah ditebak ya. Jadi supaya anak-anak dapat berpikir dengan dan dia bisa menyebutkan aneka buah lain ya. Jadi usahakan petunjuknya jangan terlalu mudah. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, seperti contoh saya menggunakan audio nih. Jadi kalau menggunakan audio adalah caranya insert. Nah, di kanan ujung ada audio. Klik audio, di sini ada audio MyVC atau record audio. Kalau teman-teman sudah merekam suara dan disimpan di laptopnya atau di PC-nya, tinggal klik audio on MyVC dan pilih di mana tempatnya. Nah, kalau belum berarti record audio ya. Misalnya tunjuk satu, ini satu aja deh tulisannya ya. Nah, kita bacakan di sini, kita rekam ya.
Aku adalah buah-buahan. Nah, ini sudah terekam. Lalu kita lihat di sini di playback ya, di playback. Nah, start on click artinya kalau diklik tombol ini atau simbol ini, dia akan dia akan terdengar ya. Tapi kalau kita otomatis, berarti pada saat masuk ke slide ini langsung ada suaranya yang muncul. Jadi kita pilih saja mau seperti apa. Audio ini sebenarnya membantu anak untuk menyimak. Audio ini juga membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Bila tidak terlalu dibutuhkan terkait dengan itu, bisa dengan on click saja. Jadi pada saat dibutuhkan dia akan mengklik ini ya. Kalau otomatis dia akan berputar secara otomatis ya saat slide-nya dibuka. Kemudian di sini ada hide during show. Jadi tanda speaker ini akan tersembunyi bila kita klik ini ya. Jadi akan tersembunyi, tidak terlihat. Oke, sekarang saya akan buat ini terlihat saja dan on click. Jadi bila dibutuhkan petunjuk itu saya akan klik ini, akan terdengar suaranya. Dan harus diperlihatkan ya supaya anak-anak juga mudah paham. Oke, yang kedua kita ulang lagi, insert record audio nomor 2. Situ kita rekam. Bentukku bulat kecil. Di sini posisikannya ya. Playbacknya sudah oke semua, nggak ada yang saya sembunyikan. Kemudian yang ketiga, insert audio, record audio. Kemudian aku terkenal sebagai buah yang mahal harganya. Nah, ini ya, seperti ini. Kita coba ya. Nah, ini sudah terlihat seperti ini. Kalau terlihat dia akan begini. Kalau diklik, kita rekam ya. Aku adalah buah-buahan. Bentukku bulat kecil. Aku terkenal sebagai buah yang mahal harganya. Oke. Bisa saja berapapun jumlah petunjuknya, silahkan saja. Mungkin ada yang mau mengenalkan awalan huruf aku adalah A misalnya. Boleh ya, macam-macam ya. Soal petunjuk itu adalah kreativitas kita sendiri. Jauh mana kita ingin membuat anak itu berpikir gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita buat jawaban-jawabannya. Kita buat jawabannya ya. Di sini misalnya duku. Kemudian di sini anggur. Di sini misalnya apa ya, misalnya jeruk. Di sini misalnya apel. Nah, untuk jawaban yang mengecoh bisa saja teman-teman mencari nama buah yang bentuknya kecil, bulat kecil apa. Ini contohnya ya untuk pertanyaan yang mengecoh. Silakan saja kita buat sekreatif mungkin ya.
yang membuat anak-anak bisa berpikir secara kreatif, secara kritis, dan rasa ingin tahunya menjadi tinggi. Nah, saya buat begini. Ini, oke. Ya, ini mau di ganti hurufnya boleh. Seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau membuat animasi pada saat diklik jawaban yang salah, ya, jawaban yang salah akan muncul simbol tadi ya, kalau saya bikin simbol sedih gitu ya, simbol yang sedih. Oke, sekarang tadi dulu ya, saya buat dulu jawaban yang benarnya. Oke, ini jawaban yang benarnya kan ini ya. Kita buat jawaban yang benar, berarti kita pakai simbol ini ya. Oke, simbol ini. Nah, ini akan muncul kalau jawabannya benar. Nah, misalnya gitu. Misalnya ini. Dan gimana kita animasi? Dia akan muncul bila diklik apa jawaban teman? Anggur ya. Bila diklik anggur dia akan muncul. Jadi kita bikin animasinya. Klik ini atau ini dulu ya, animasikan ini dulu ya yang benar ya. Animasikan ini, dia muncul Extend-nya dia dengan cara gini. Nah, gitu. Kemudian dia akan muncul timingnya, kita buat ini timing, dia akan muncul kalau ini jangan pas ya, medium aja. Kalau di klik anggur, nah seperti itu. Kemudian dia akan muncul ya, kita animasikan lagi, dia akan muncul sama extend bounce. Nah, ini kita timingkan bila diklik anggur. Dan kita kasih efek ya biar seru, applause. Nah, sama ini posisikan di sini, lalu kita buat after previews. Jadi muncul setelah anggurnya, gambar anggurnya itu muncul. Kita coba ya. Misalnya gini, anggur. Betul. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, sebaliknya kalau kita salah jawabannya, kita cari dulu gambarnya ya. Insert picture. Kemudian kita cari kalau salah seperti apa. Salah sedih ya, sedih misalnya. Ini background putihnya hilangin dulu ya. Nah, sedih bisa ditaruh di sini. Jadi posisinya sama di tempat yang betul itu ya, yang tadi. Oke, ini kalau ini akan muncul kalau kita klik duku, jeruk, dan apel, tapi harus tetap settingnya satu-satu. Setelah muncul dia akan hilang lagi. Jadi gimana caranya animasikan? Extend dulu, masuk bounce ya. Nah, terus kita timing, kita rubah dulu kalau di ini ke jawaban dukuh. Itu kemudian ini jawaban dukuh ini, kemudian kita tambahkan lagi animasinya, animasi keluar. Setelah dia masuk dia keluar lagi dengan cara ini, exitnya swivel dah, ngilang gitu ya, swivel. Kemudian kita timingkan kalau diklik dukuh. Oke. Nah, dia posisinya kan di sini teman-teman nih.
di bawahnya ini. Nah, kita posisikan after previous, jadi terjadinya dia kalau habis keluar kemudian habis masuk keluar lagi. Contohnya gini, dukuh. Nah, hilang ya. Ya, ada kekurangan nih, belum dikasih suara, nanti nggak seru. Ini pas masuk kita kasih suara ya. Efek optionnya suaranya adalah ini aja deh, coba ya. Oke. Begitu juga dengan yang lainnya, sama ya. Kita bikin animasinya ke masuk bounce. Nah, tetap sama, kemudian timingnya adalah kalau kita ini anggur, jeruk, kemudian dia juga keluar, exit, keluar dengan cara swivel. Ini timingnya adalah kalau menjawabnya mengklik jeruk. Oke. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu. Ini seperti ini. Ini tadi belum di efek suaranya belum. Misalnya bisa juga bom. Oke, kemudian apel juga sama. Apel, klik dulu ininya, masuknya dengan bounce, kemudian kita beri efek suara, efek option, suara bom. Timingnya adalah dia akan muncul kalau di itu apel. Nah, kemudian satu lagi dia akan keluar dalam bentuk setelah dia masuk. Jangan lupa di timing, klik triggernya adalah apel. Oke, dan dibuat after previous. Oke, kita coba ya. Bismillah. Nih, kita coba. Bentukku bulat kecil. Kalau anggur, jadi deh, selesai seperti itu teman-teman. Silahkan berkreasi, buatlah semenarik mungkin ya. Kita manfaatkan animasi ini, jadi di sini yang dibutuhkan adalah animasi, kemudian insert hyperlink ya, dan animasinya itu di sini kita bisa kontrol, kita melihat dengan kontrol pane. Untuk melihat kotak-kotak ini adalah kotak apa ya, kotak yang keberapa, itu kita aktifkan namanya selection pane. Selection pane itu dari ini ya, dari format, kemudian nah bentuknya di ini dulu, di klik dulu biar memunculkannya saja. Nih ada selection pane di sebelah sini di format selection pane. Nah, kita jadi tahu oh ini oval nomor 10 gitu ya maksudnya. Oke, baik, itu saja tutorial dari saya. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bisa langsung berlatih. Buatlah semenarik mungkin untuk pembelajaran teman-teman di sekolah atau untuk pembelajaran di rumah sebagai alternatif media pembelajaran interaktif dan inovatif. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf lahir batin bila saya banyak kesalahan dan kekeliruan, karena yang salah dan keliru itu datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berkreasi, selamat berlatih, semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses selamanya.
Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.